Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, khotbah di Minggu Estomihi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua, pasal 4 ayat 1 sampai 6. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang seiman, firman Tuhan untuk kita hari ini saya mau bacakan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai pasal ayat 6. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada waktu Kristus, pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, minggu hari ini adalah Minggu Estomihi, yang berarti jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Saudara-saudara, jika dulunya ada peperangan, para prajurit acap kali mencari gunung batu, gua, tempat mereka berlindung, atau bahkan paret perlindungan agar jangan kena busur panah musuh. Sedemikian pemazmur bersaksi bahwa Allah adalah gunung batu perlindungan, tempat dia berserah, sehingga aman di dalam lindungan Tuhan. Itu yang diminta nats ini, saudara-saudara. Siapa yang melakukan dan berkeyakinan akan Tuhan sebagai gunung batu, tentu orang seperti itu sama dengan yang dikatakan Yesus, yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Mengapa? Tentu dia adalah sebagai hamba yang setia. Ada beberapa pokok pikiran yang kita temukan dalam firman ini untuk meneguhkan iman percaya kita dalam khotbah Minggu Estomihi. Yang pertama, teguh dan yakin kepada Tuhan, hanya satu-satunya Allah. Itu sebabnya Paulus berusaha menangkal, menjawab tuduhan yang ada padanya. Sebab dia adalah rasul yang benar. Dia adalah yang dipilih, diutus Tuhan Yesus. Dia itu sebenarnya tidak layak untuk melakukan semua itu, tapi dilayakkan oleh Allah. Itu sebabnya tidak semua orang yang mau menerima pengutusan, tidak semua orang menerima Injil. Tetapi jika pun menerima, bukanlah berarti Injil itu bukan yang benar, adalah kebenaran Allah. Bagi mereka yang menolak Injil, itu berarti juga menolak utusan Allah. Bukan berarti Paulus tidak benar sebagai utusan Allah. Namun karena mereka percaya kepada Kristus,
Itu sebabnya mereka menolak Paulus. Saudara-saudara, kita percaya dengan mata iman kita, atau orang-orang lain yang barangkali buta melihat kebenaran Injil, itu dibutakan oleh iblis yang menolak berita sukacita. Sebagaimana yang katakan Paulus di 2 Tesalonika 2 ayat 9-10. Hati yang tidak percaya menutupi pemberitaan Injil, saudara-saudara. Sehingga hati ini tertutup. Kemuliaan Allah menjadi tertutup. Bahkan kekelaman menghempang manusia melihat kemuliaan Allah. Sebab itu iman berarti Injil terhadap dapat melihat dan mengakui kemuliaan Allah di dalam Kristus. Jika dunia ini memenuhi hati orang banyak, jika dunia ini memenuhi hati pikiran tiap orang, tentu para penginjil hanya mencari sensasi, hanya mencari pujian terhadap mereka, dan kehormatan diri itu yang mereka kejar. Itu sebabnya mereka menuduh Paulus hanya sekedar mencari kehormatan. Mereka tidak mengakui Paulus. Mereka iri dan layas pada Paulus, sehingga apa yang diberitakan Paulus mereka tidak terima. Namun demikian, saudara-saudara, Paulus tidak menjadi patah hati. Paulus tidak kecewa akan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa tetap menolong dia, bahkan memberkati dia. Apa yang dilakukannya benar sebagai penyataan Allah di dalam Kristus. Dia tidak menjadi tawar hati, walau banyak yang menolak, walau banyak yang membenci dia. Dan persoalan seperti ini, saudara-saudara, menjadi pelajaran berharga bagi kita sebenarnya. Jika ada sesuatu yang berat melingkupi kehidupan saudara, jika ada persoalan rumit, jangan terus patah hati. Walau begitu berat persoalan ini, tetapi tetap semangat dan pengharapan akan kuasa dari Tuhan. Itu mampu menolong lepas dari masalah. Ada optimisme pengharapan dalam hidup ini yang menumbuhkan sukacita. Selama beban belum hilang, saudara-saudara, maka pengharapan kita akan buyar. Di dalam hal menerima sukacita juga akan sulit. Padahal orang yang berpengharapan mampu melepaskan beban itu, dan di balik duka persoalan yang berat akan ditemukan sukacita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, Paulus mengajar kita bagaimana menjalani hidup ini jika diberikan mandat atau pelayanan atau tugas suruhan. Saudara-saudara yang kasih Yesus, hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang menggembirakan karena diberi kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bayangkan kalau kita tidak pernah disentuh kawan untuk suatu tugas, kalau kita tidak pernah diberi perhatian untuk mengerjakan sesuatu, atau bahkan didiam-diamkan. Ini yang disyukuri Paulus jika dia diberikan mandat tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab, memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Paulus memakai istilah, kami tidak tawar hati, tidak merasa terbeban akan pekerjaan itu, dan dia tidak merasa anggap enteng atas pekerjaan yang ditawarkan atau yang dikerjakannya. Mengapa demikian, saudara? Karena Paulus merasa yakin bahwa apa yang dikerjakannya adalah pekerjaan Kristus. Apa yang diperbuatnya adalah untuk kemuliaan Allah. Paulus dilayakkan untuk pekerjaan itu. Itu sebabnya disebutkan pelayanan. Bahwa Paulus merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Kristus. Namun dia menjadi dilayakkan. Namun demikian, setiap orang yang dipilih, siapapun, harus benar-benar merasa sadar
bahwa dia dilayakkan untuk pekerjaan ini. Kadang-kadang orang merasa tidak mampu. Padahal kalau mengerjakan sesuatu yang lain, dia begitu hebat, dia begitu mampu. Tetapi contoh, kadang-kadang sulit. Orang tua atau bapak disuruh berdoa, menolak. Untuk kebaktian malam di rumahnya juga menolak. Padahal itu adalah untuk kemuliaan Allah. Dan tamu atau jemaat yang datang itu adalah untuk kebersamaan dan Allah sendiri datang berkunjung di dalam Yesus. Saudara-saudara yang kasih Yesus, Paulus tidak bermain-main. Paulus tidak bersantai karena sudah mendapat tugas atau mandat. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi orang beriman. Acap kali seperti itu. Diberi tugas mandat, dia santai, dia layas bermain-main dan menghabiskan waktu percuma. Sebab itu saudara-saudara yang kasih Yesus, apa yang harus kita perbuat? Makanya di dalam nas ini mengajar kita untuk lebih sungguh lagi memahami mandat yang diberikan Tuhan. Paulus menjaga marwah, atau istilah zaman sekarang sering itu seperti dikatakan kontrak politik. Apa yang diperbuat Paulus sehingga dia dilayakkan? Dia berusaha yang pertama menghindari perbuatan kegelapan. Karena banyak orang seperti itu bermain di balik layar untuk keuntungan pribadi, perbuatan sembunyi-sembunyi, saudara-saudara. Yang kedua, Paulus tidak berlaku licik atau mengelabui banyak orang dengan tipuan, dan bahkan ada sekarang model seperti itu. Arisan bodong lah, investasi bodong lah, akhirnya mengelabui orang dengan tipuan licik. Paulus tidak memalsukan sehingga dia terhindar dari tuduhan oplosan. Nah, ini juga perlu saudara-saudara. Kita harus menjaga kualitas mutu. Apa yang diserahkan, dibebankan pada kita untuk kita beritakan, bukan menjadi oplosan, saudara-saudara. Dan Paulus menjaga dirinya, pemberitanya untuk selalu berbuat benar, sehingga menumbuhkan kepercayaan orang banyak. Kredibilitas pelayanannya sangat terpuji dan terukur. Saudara-saudara, mengacu kepada pengalaman Paulus seperti ini, kita pun sebagai orang beriman harus yakin dan benar memakai mandat yang diberikan, pengutusan dari Tuhan. Apakah jabatan saudara, ketua, pemimpin, atau apapun, manajer, dan lain sebagainya, ketua serikat barangkali, atau ketua marga, jangan salah gunakan mandat itu. Jangan lalai mempergunakan karunia itu, tapi pertanggungjawabkan sama seperti orang yang memegang jabatan gerejawi seperti itu. Nasihat Paulus kepada Timotius, dia pernah menyebut demikian, tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam bahasa Batak dikatakan sahat ulah tohonomi, bayar lunas. 2 Timotius 4 ayat 5c. Yang ketiga saudara-saudara, sebagai orang beriman, Paulus mengajarkan kepada kita untuk kuat dan berani menyaksikan Kristus. Ini juga yang utama dalam hidup ini. Bagi mereka-mereka yang membuat Kristus sebagai gunung batu tidak akan takut, namun semakin berani bersaksi menghadapi kesulitan apapun. Sama seperti yang ada di satu buku yang kecil, semakin dibabat semakin merambat. Paulus menyaksikan diri sendiri? Bukan. Tapi Paulus menyaksikan tentang Kristus. Membesarkan nama Tuhan. Sebab itu dia adalah hamba untuk Tuhan Yesus. Dia adalah hamba untuk melayani Tuhan melalui pemberitaan firman. Saya bacakan ayat 5 disebut, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami adalah sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Dia atau Paulus bukan mencari popularitas bagi dirinya, namun dia melayani Allah, melayani Kristus. Sama seperti Yohanes
Kristus yang lebih besar, bukan Yohanes. Sebab itu, saudara-saudara, Paulus berani bersaksi karena Yesus menerangi hati dan menerbitkan pengetahuan tentang kemuliaan Allah di wajah Kristus. Itu sebabnya dia sangat bernyala-nyala memberitakan firman, saudara-saudara. Di dalam perjalanan Paulus kita lihat peta itu sungguh luar biasa menghadapi berbagai rintangan. Tetapi Injil harus sampai. Dan dia pernah berkata kepada jemaat di Roma, hutangku itu untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara yang kasih Yesus, sebab itu kita harus kuat dan berani menyaksikan kapanpun, dimanapun tanpa melihat waktu. Kita harus bersaksi untuk Kristus. Bukan hanya di gereja, bukan hanya kebaktian malam, namun di seluruh kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan topik minggu ini, kita adalah hamba Tuhan yang setia. Sebab itu tugas kita memberitakan tentang kemuliaan Allah. Ini adalah tugas orang percaya, memberitakan kemuliaan Allah sehingga terpancar semua bagi orang, menambah iman percaya terhadap Kristus. Karena kita adalah gambar Allah, citra Allah ada di dalam kita. Injil adalah kebenaran Allah. Dan dinyatakan wibawa terang bahwa bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Paulus adalah pelayan yang menghamba, saudara-saudara. Demikian juga kita harus percaya dan wajib untuk pemberitaan ini, memberitakan terang kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Jadilah hamba Tuhan yang setia dalam semua pekerjaan. Bukan hanya tugas sehari-hari yang harus kita perhatikan, tetapi juga terhadap apa yang disampaikan Tuhan terhadap kita di tengah-tengah keluarga, gereja, bangsa, dan masyarakat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di Minggu Estomihi ini yang menyatakan kepada diri kami sebagai hamba Tuhan yang setia. Kami harus mampu memberitakan Injil kebenaran Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang begitu mendesak, menyesak. Tetapi jika Tuhan kami buat batu perlindungan kami boleh kokoh teguh, tidak terseret arus, kami boleh menyatakan kehendak Tuhan. Sebab itu tolong kami ya Yesus, karena kebenaran-Mu kami beritakan. Kami harus berani bersaksi tentang Tuhan. Walau begitu banyak cobaan, godaan, derita yang kami alami dalam hidup ini, baik bahkan psikis atau bahkan juga fisik. Namun kami yakin dan percaya Bapa bahwa memberitakan terang Kristus sebagai kemuliaan Allah itu menjadi berkat khusus kepada saudara-saudara kami untuk tetap setia menerima mandat tugas seruan sebagai kepala rumah tangga, mempunyai jabatan di kantor, di perusahaan, dimanapun, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, bernegara. Terima kasih atas firman-Mu, berkati jemaat Tuhan yang tetap setia mendengar Engkau tengah-tengah perjalanan kehidupan bergereja, walaupun masih harus di rumah karena persebaran pandemi COVID-19 ini yang begitu menyesakkan. Tapi kami tidak takut Bapa, pemberitaan firman boleh terlaksana dan kami mendengarnya dalam ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.